Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita umur, nafas, kesempatan. Dan salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti beliau sampai hari kiamat. Teman-teman sama yang dirahmati oleh Allah, ini masuk kepada episode satu ya. Jadi ketika saat Ramadan ini bagaimana agar iman kita lebih kuat ya menghadapi Ramadan dan hidup kita ini bisa lebih terarah ya. Jadi kalau kita lihat ini teman-teman sama yang dirahmati oleh Allah ya. Jadi Ramadan itu bukan sekedar datang tiap tahun. Ia tamu agung. Kalau kita bicara tentang tamu, ya tamu itu tidak akan datang dua kali dalam keadaan yang sama. Bisa jadi tahun lalu kita masih lengkap dengan sanak saudara, sanak famili. Yang mungkin tahun ini ada juga yang sudah dipanggil dulu oleh Allah SWT. Pertanyaannya bukan lagi Ramadan kapan, tapi kalau Ramadan datang, ya bagaimana persiapan yang kita lakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Di Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini tidak dimulai lagi dengan Ya ayuhan nas, wahai manusia, tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya apa? Puasa itu bukan sekedar ibadah fisik, tapi ini merupakan proyek iman. Targetnya jelas. La'alakum tatakun, agar kalian bertakwa. Jadi Ramadan ini bukan tentang lapar. Ramadan ini tentang naik level. Jadi di bulan Ramadan ini, ya kalau kita memaknainya, Ramadan itu madrasah, tapi bukan madrasah biasa. Ia madrasah yang langsung dibimbing Allah. Coba kita renungkan, puasa itu unik, ya. Karena kalau kita lihat nih, semua ibadah lain itu bisa terlihat. Sholat terlihat, sedekah terlihat, haji terlihat, tapi puasa, ya. Kalau kita sendirian di kamar, tidak ada yang tahu kita batal atau tidak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Asyamu li wa ana azidih." Puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, kenapa spesial? Karena puasa itu melatih kejujuran batin. Ya, saya contohkan ada seorang pegawai ya, jam istirahat siang, kantor sepi, di meja ini ya ada minuman dingin, haus ya, tenggorokan kering, tidak ada CCTV, tidak ada atasan, tapi apa? Tidak minum pegawai tersebut. Kenapa? Karena dia sadar Allah melihat itu latihan takwa. Jadi Ramadan itu melatih kita merasa diawasi Allah SWT, bahkan ketika tidak ada manusia. Dan kalau perasaan itu terbawa sampai selesai Ramadan, maka kita menang. Next level, next tantangan ya. Kenapa pertanyaannya kita sering ya tidak siap ketika Ramadan ya? Masalahnya bukan Ramadan yang kurang kuat, tapi masalahnya hati kita ini yang terlalu penuh, penuh notifikasi, penuh ambisi dunia, penuh luka yang tidak diselesaikan. Ya Rasulullah SAW ya ketika masuk bulan Sya'ban sudah mulai memperbanyak puasa sunnah. Itu ada di hadis riwayat Bukhari. Kenapa? Karena beliau itu tidak menunggu Ramadan untuk berubah. Beliau sudah pemanasan. Sedangkan kita seringnya berubah ketika takbir itu sudah berkumandang. Ya. Padahal hati itu seperti tanah. Kalau mau ditanam saat Ramadan, ya harus dibersihkan dulu dari batu dan debu. Nah, jadi ketika Ramadan ini kita harus ya bersih-bersih hati. Ya, Allah SWT berfirman, ya, Qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Di surat Asy-Syams di ayat 9 sampai 10. Coba tanya kita, diri kita, ya, masih ada dendam enggak? Masih ada iri enggak? Ya, masih ada
gengsi tidak yang membuat kita sulit meminta maaf. Jadi Ramadan itu berat kalau hati itu masih penuh beban. Ya. Jadi ya ketika Ramadan ini bagaimana kita bisa ya untuk melepas beban-beban motif-motif yang ada di diri kita. Ya, kita bisa dengan cara perbaiki hubungan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang di surat Al-Baqarah di ayat 185. Kalau Ramadan itu identik dengan Quran, ya kenapa kita justru lebih sibuk dengan drama sial ya, CEO, office boy, ternyata CEO ya. Coba mulai dari sekarang, tidak perlu langsung satu juz langsung selesai. Ya, kita bisa satu halaman sehari, tapi rutin kita istiqomah. Jadi Al-Quran itu bukan hanya dibaca. Kalau kita pahami itu nanti akan menenangkan. Berapa banyak orang yang gelisah bukan karena kurang uangnya, tapi karena kurang ayat yang dibaca. Ya. Dan kita harus latihan mengendalikan diri. Di puasa ini bukan cuma menahan lapar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau kita masih mudah marah, ya, masih gampang nyinyir, ya, masih gampang gibah, hasut, fitnah, ya, berarti kita ini belum benar-benar berpuasa. Coba latihan dari sekarang, kurangi komentar pedas, ya, kurangi debat yang tidak penting, kurangi scroll yang tidak perlu, ya. Ramadan ini bukan soal memperbanyak makanan yang untuk kita buka, ya. Nanti mau buka nih jam 6 udah beli gorengan ya, beli es teler ya, beli bakso tusuk. Tapi akhirnya ketika mau makan ya hanya sedikit yang bisa masuk seperti itu. Tapi bagaimana bisa memperbanyak kontrol diri. Jadi kalau kita lihat ya agar iman kita lebih kuat ini ya karena iman itu sifatnya naik turun. Ramadan ini merupakan charger iman. HP aja ya butuh dicas ya kalau nggak ngedrop. Begitu pula iman perlu dicas ya. Tapi charger ini tidak akan bekerja kalau kabelnya tidak dicolokkan. Caranya ya kita perbanyak doa, perbanyak istighfar, dekat dengan orang soleh, ya datang ke majelis ilmu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi di bulan Ramadan ini kita dengar ya kan, setan dibelenggu artinya apa? Kalau masih malas ibadah ya di bulan Ramadan ini berarti yang perlu dilawan itu bukan setan, tapi diri kita sendiri. Ya, jadi agar ketika kita di bulan Ramadan ini lebih terarah kita anggap Ramadan ini merupakan momentum untuk riset. Kita evaluasi sholat kita ini udah tepat waktu belum? Orang tua kita ini sudah kita bahagiakan atau belum? Rezeki yang kita punya ini udah bersih belum? Kadang kita ingin hidup berubah, tapi tidak pernah duduk dan merencanakan perubahan. Ya, buat target Ramadan kita harus realistis ya, misalnya hatam sekali, sholat jamaah bisa rutin, bisa sedekah harian ya, yang mulail ya minimal 10 malam terakhir. Bukan soal banyaknya, tapi konsistennya. Ya, teman-teman, Mas yang Allah cintai, ya, ngobrol, putar ya, putar iman ini ya di bulan Ramadan ini ya coba sekarang kita jujur pada diri sendiri. Berapa kali kita bilang, ah nanti saja berubahnya masih lama. Tapi ternyata waktu itu tidak pernah benar-benar lama. Dulu kita menyambut Ramadan bersama orang tua, bersama keluarga. Sekarang mungkin ada yang sudah tidak lagi duduk di samping kita saat sahur. Mungkin dulu kita masih kuat taraweh ya, 11 rakaat, 23 rakaat tanpa lelah. Sekarang ya baru sedikit aja udah terasa berat. Waktu berjalan dan kita tidak pernah tahu Ramadan mana yang terakhir. Rasulullah SAW pernah menaiki mimbar lalu berkata amin, amin, amin. Para sahabat heran. Ternyata Jibril berdoa, celakalah seseorang yang mendapati Ramadan lalu tidak diampuni dosanya. Hadis riwayat Ahmad. Bayangkan, Ramadan itu
peluang besar, diskon besar-besaran. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, ya setan dibelenggu. Kalau dalam kondisi seperti ini aja kita tetap tidak berubah, lalu mau kapan lagi? Mas yang selalu dirahmati oleh Allah, ya Allah tidak menunggu kita sempurna. Allah Subhanahu wa taala menunggu kita kembali. Jadi langkah pertama itu tidak harus besar. Kadang cukup satu sujud yang lebih lama dari biasanya aja, atau satu istighfar yang benar-benar dari hati, satu maaf yang tulis, dan Allah berjanji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentang aku, maka aku dekat. Bukan akan dekat, tapi aku dekat. Dekat dengan air mata kita, dekat dengan penyelesaian kita, dekat dengan doa yang bahkan tidak mampu kita ucapkan. Baik, teman-teman, ya, yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ya, di episode pertama ini mungkin sekiranya segini aja, ya. Jazakumullah khair yang sudah menyimak. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.